Yang pertama ada masalah-masalah sosial dan media sosial. Pengertian media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan, serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Macam-macam media massa pada bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu media massa elektronik, media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Lalu media massa cetak, media massa yang dicetak dalam selembaran kertas, dan media massa online, yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet seperti situs web. Pengertian masalah sosial dan jenisnya. Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan adanya di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Selain itu, jenis-jenis masalah sosial secara umum seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kebodohan. Contoh masalah sosial dalam media massa yaitu: yang pertama ada mistis dan tahayul, yang kedua pelecehan seksual dan porno media, yang ketiga kekerasan perempuan di media massa, yang keempat kekerasan dan sadisme, yang kelima pembunuhan karakter, yang keenam tayangan dan pemberitaan yang tidak bermutu, yang ketujuh penggunaan telepon genggam yang mencemaskan, yang kedelapan penggunaan telepon untuk menipu dan porno suara, dan yang terakhir runtuhnya media cetak. Lalu materi yang kedua ada teori konflik dan teori interaksi simbolik. Yang pertama, pengertian teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Kritik terhadap teori konflik. Teori konflik dianggap mengabaikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Padahal sekalipun konflik-konflik dan perubahan adalah bagian dari masyarakat, tapi bukan berarti masyarakat tidak pernah mengalami kondisi dengan ketertiban dan stabilitas. Teori konflik memiliki dasar ideologi radikal, sama halnya dengan fungsionalisme yang dikritik karena ideologi konservatifnya. Kedua teori ini dianggap tidak cukup memadai dalam menganalisa kehidupan sosial masyarakat karena masing-masing hanya dapat menerangkan sebagian kehidupan sosial saja. Padahal diperlukan perspektif teoristis yang mampu menerangkan konflik dan ketertiban sekaligus. Lalu pengertian teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Kritik terhadap teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik pun tidak lepas dari adanya kelemahan dan kritik. Adapun kelemahan dari teori interaksi simbolik yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut. Interaksionis, yaitu terlalu memperhatikan kehidupan individu sehari-hari dan pembentukan sosial dari dirinya. Akan tetapi, mereka cenderung mengabaikan struktur sosial, padahal struktur sosial bagi individu adalah hal yang penting. Lalu interaksi simbolik mengabaikan faktor-faktor psikologis seperti kebutuhan, motif, dan niat. Justru lebih memusatkan kajiannya pada tindakan simbol seperti interaksi, karena perhatian dari para penganut teori ini pun tidak bisa terlalu mendalam. Dan yang terakhir, teori ini hanya memfokuskan pada kehidupan manusia sehari-hari dan tidak melihat hal-hal yang membuat
atau melatar belakangi tindakan itu terjadi, hingga akhirnya dilakukan. Lalu materi yang ketiga ada teori stimulus respon dan teori difusi inovasi. Teori stimulus respon. Teori ini merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan dan media, serta reaksi audiens. Elemen utama dari stimulus respon ini antara lain adalah gambar. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respon. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Model SR mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, khususnya yang berkenaan dengan faktor manusia. Teori dalam stimulus respon. Teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori pembiasaan klasik ini ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov menyimpulkan bahwa untuk menimbulkan atau memunculkan reaksi yang diinginkan yang disebut respon, maka perlu adanya stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga disebut dengan pembiasaan. Dengan pemberian stimulus yang dibiasakan, maka akan menimbulkan respon yang dibiasakan. Teori penghubungan dari Thorndike. Teori penghubungan diperkenalkan oleh Edward L. Thorndike, seorang ahli psikolog kebangsaan Amerika. Thorndike menyimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik maka kita memerlukan latihan. Latihan yang dimaksud ialah latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan urutan yang benar dan secara teratur. Teori ini merujuk kepada sistem coba-coba, yaitu suatu kegiatan yang bila kita gagal melakukannya maka kita harus terus mencoba hingga akhirnya berhasil. Lalu ada teori difusi inovasi. Teori ini merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan suatu berupa kebudayaan, teknologi atau ide dari suatu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Ada beberapa jenis teori difusi inovasi. Yang pertama, difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi ini merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan teknologi, gagasan atau ide dari suatu pihak ke pihak lain, sentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu penyatuan segala suatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Secara umum, difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilai, hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Lalu ada difusi desentralisasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Lalu ada teori agenda setting dan teori dependensi efek komunikasi massa. Teori agenda setting yaitu teori penentuan agenda. Adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Asumsi-asumsi teori agenda setting. Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat.
Dalam hal ini, media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan sikap dan pendapat. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah masyarakat first dan massa media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu, dan konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lainnya. Teori dependensi. Teori dependensi dalam media massa dikenal juga dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Teori ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang bergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa dalam hidup seseorang dipandang menjadi sangat penting. Karena itu, media massa akan memiliki pengaruh terhadap orang tersebut. Konsep teori dependensi. Teori dependensi memiliki beberapa konsep penting, yaitu yang pertama dependensi atau ketergantungan. Dalam konsep ini, dalam teori dependensi menekankan kepada kontingensi hubungan antara individu dan media yang dibentuk oleh tingkat kepentingan dan bantuan sumber daya yang dimiliki suatu pihak untuk pihak lainnya. Yang kedua, struktur. Struktur diidentifikasikan sebagai tingkatan atau derajat asimetri dalam mengendalikan sumber daya antara individu dan media serta antar media dalam sistem sosial. Yang ketiga, intensitas sasaran. Intensitas sasaran diidentifikasikan sebagai pentingnya tujuan tertentu untuk individu dan eksklusivitas tinggi. Hubungan ketergantungan media individu cenderung lebih intens. Yang kelima ada teori spiral of silence dan teori information gaps. Teori spiral of silence atau spiral keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya. Kelebihan dan kekurangan teori spiral of silence. Kelebihannya, ketika kaum minoritas harus menyembunyikan opininya di depan umum kaum mayoritas, adalah kaum minoritas tidak akan diisolasikan oleh kaum mayoritas. Jika individu minoritas itu diisolasikan oleh mayoritas, maka kaum minoritas akan dianggap aneh, pemberontak, dan dianggap tidak mengikuti keinginan masyarakat pada umumnya. Efek jangka panjangnya, kaum minoritas akan tidak dianggap oleh masyarakat. Kekurangan dari teori ini adalah jika seseorang mempunyai pendirian yang sangat kuat, orang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya. Misalnya jika opini itu menyangkut kepercayaan. Lalu pengertian teori information gaps. Teori information gaps yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perbedaan pemilikan informasi oleh masyarakat, baik pada tingkat makro maupun mikro. Dalam berbagai literatur ilmu komunikasi, ada yang menyebut kesenjangan informasi sebagai knowledge gap, yang lebih merujuk pada kesenjangan informasi pada tingkat mikro. Ada juga yang menyebutnya dengan informasi imbalance, yang menekankan kesenjangan informasi pada tingkat makro. Kelebihan dan kekurangan dari teori information gaps. Kelebihannya dalam hal kekuatan teori information gaps ini, Baran sangat optimis mengungkapkan 4 kekuatan teori ini, yaitu mengidentifikasikan celah yang berpotensi mengganggu di antara kelompok, memberikan ide untuk mengatasi celah, mendorong timbal balik dan aktivitas khalayak dalam komunikasi, dan yang keempat dibangun dalam teori sistem. Lalu kekurangan teori ini adalah yang pertama, mengasumsikan celah sebagai sebuah disfungsi tidak semua setuju. Yang kedua, membatasi fokus terhadap celah yang melibatkan konflik sosial dan berita. Dan yang terakhir, tidak dapat menunjukkan alasan mendasar dari celah, misalnya sekolah yang jelek atau akses kepada sumber informasi yang terbatas. Lalu ada teori feminisme dan use and effect.
Teori feminisme berasal dari kata feminim atau feminimitas dari bahasa Perancis. Feminim adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Macam-macam teori feminisme ada: teori feminisme kultural, teori feminisme liberal, teori feminisme radikal, teori feminisme anarkis, teori feminisme marxis, dan teori feminisme sosialis. Tujuan dari teori feminisme, adapun tujuan pokok dari teori feminisme sendiri adalah untuk memahami berbagai penindasan wanita secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual, dan bagaimana mengubahnya. Yang terpenting dari teori ini adalah mengungkapkan nilai pribadi perempuan serta pengalaman yang dialaminya bersama dengan perjuangan yang telah mereka lakukan. Dampak dari teori feminisme bagi perempuan. Dampak positifnya yaitu gerakan feminisme lahir sebagai gerakan reaksioner, bukan hanya gerakan yang bersifat teoritis, tetapi berbagai aksi menyertai perjuangannya. Lalu dampak negatifnya yaitu gerakan feminisme dapat timbul karena sebagian perempuan memakai feminisme sebagai gerakan yang menuntut persamaan dan kebebasan antara laki-laki dan perempuan secara mutlak, seperti yang menjadi asumsi feminisme radikal. Lalu teori use and effect merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa yang menimbulkan sebuah efek bagi pengguna dari media massa tersebut. Contoh teori use and effect adalah dilihat dari kebiasaan seseorang menonton atau mendengarkan media massa dalam keseharian seorang individu. Misalnya, kebiasaan orang menonton drama Korea yang menimbulkan sebuah efek dari apa yang dilihatnya, baik itu dalam gaya bahasanya, gaya hidupnya, maupun gaya passionnya sehari-hari. Lalu materi yang terakhir ada information seeking dan teori konstruksi sosial. Informasi seeking menurut Wilson, perilaku penemuan informasi atau information seeking merupakan upaya menemukan dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini, seseorang dapat saja berinteraksi dengan sistem informasi hastawi, misalnya surat kabar, majalah, perpustakaan, atau berbasis komputer seperti www atau internet. Teori perilaku penemuan informasi tergolong dalam teori modern yang kemudian berkembang menjadi teori model perilaku informasi manusia dan kebutuhan informasi. Proses penemuan informasi. Menurut Wilson, penemuan informasi diawali dengan kebutuhan informasi oleh pengguna. Dari kebutuhan tersebut, maka pengguna akan mencari kebutuhan informasinya. Dalam hal ini, Ellis membedakan pencarian informasi, seeking behavior, dan searching behavior. Yang pertama, seeking behavior adalah aktivitas pencarian informasi di mana pencari informasi belum mengetahui proses dalam pencarian. Contohnya, pencarian informasi hanya mencoba-coba atau membuka situs-situs tertentu untuk menemukan informasi sesuai kebutuhannya. Yang kedua, searching behavior adalah proses pencarian informasi di mana pencari informasi mengetahui proses, tahap, atau cara dalam menemukan informasi sehingga informasi yang dibutuhkan relevan. Pengertian teori konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial atau realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Asal-usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Macam-macam konstruktivisme yaitu konstruktivisme radikal, yaitu dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal
mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Yang kedua, realisme hipotesis. Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Dan yang terakhir, konstruktivisme biasa. Konstruktivisme biasa ini mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu sendiri.